pelajaran kembali mengenal hakikat jati diri, dan nanti kita juga mengkaji hakikat ayat Alhamdulillahirabbil alamin di surah Al-Fatihah, ya. Jadi rahasia Fatihah nanti sedikit kita buka supaya menambah pemahaman dalam diri kita. Seorang yang sudah mengenal diri, maka berani diam, hanya rasakan kehadirannya. Kita hanya menyaksikan, tidak ada hak kita untuk mengakui. Kita hanya menyatakan. Lalu hablu minanasnya yang diperbaiki. Mumpung masih diberi kesempatan hari ini, perbanyak beramal kebaikan. Itu pesan saya, perbanyak amal ibadah. Sholat jangan ditinggalkan, jangan belajar makrifat nantinya menumbangkan syariat, jangan seperti itu. Itu makrifatnya iblis. Karena percuma banyak mengaji tapi tidak diamalkan, percuma. Kita harusnya mempunyai target, kita harusnya mempunyai yang namanya semangat di dalam mengubah diri kita sendiri. Kalau tidak, kita siapa lagi? Mau santai-santai kah masih? Belum tentu harus selalu menunggu tua pulang. Yang muda banyak, artinya tidak ada jaminan kita itu aman setiap saat. Itu loh maksudnya. Kenapa masih ngurusi orang lain gitu loh? Kan ini satu penyakit namanya. Jangan banyak mengurusi orang, urusi diri sendiri supaya selamat seperti apa. Karena setiap diri yang berbuat jahat, setiap diri yang berbuat baik, semua ada konsekuensinya. Tuhan memiliki hukum, dan hukum Tuhan tidak bisa dielakkan. Kalau di dunia masih bisa ditipu daya hukum, tapi kalau dengan Tuhan, siapa menanam benih kejahatan maka akan dilipat ganda. Yo, hati-hati, nggak usah khawatir ngurusi orang. Orang itu jahat banget, orang ini. Lalu lupa memperhatikan keselamatan diri sendiri. Ayo kita ini loh. Ini kita berlomba-lomba. Umur kita ini sudah setengah abad. Yang kita cari apa yuk? Apa coba? Ngaku Islam tapi nggak ngerti Islam. Ngaku Islam tapi nggak pernah berserah diri. Ngaku Islam masih sombongnya naujubillah. Aku Islam sudah berhaji, pulang-pulang haji takabur. Kayak apa ini? Malah banyak sekali yang tidak paham hakikat haji, ingin diwafatkan di tanah suci Mekah. Waduh, wes luar biasa. Mekah itu kiblat untuk menyatukan arah ibadah seluruh umat Islam. Itu loh maksudnya. Semenjak Ka'bah dibuat, semenjak itu pula Tuhan tidak pernah tinggal di iya kah? Kalau Tuhan di Mekah, ayo kita hijrah ke Mekah. Paham kah? Qalbun mukmin baik tuh.
dikatakan tanah suci yang engkau bawa setiap hari sebagai amanah itu loh, maka sucikan ya. Makanya kalau dikatakan tanah haram tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, iya kah? Boleh membunuh kah? Enggak. Boleh mencuri? Enggak. Nah, yang tidak tahu-tahu ini maka buang anak. Mau enaknya tidak mau tanggung jawabnya, waduh. Masya Allah, na'udzubillah. Orang ini ya kalau tidak kenal diri, mudah untuk berbuat maksiat itu loh. Senangnya sebentar, tapi tidak mikir nanti azabnya itu loh. Maka sering saya katakan, hidup ini jangan terlalu lalu pang, senang-senang tuh, ya. Senang ya sebatas aja. Ingat umur tuh expired, terbatas. Kok masih ngikuti terus loh. Nafsu 4 dibimbing untuk taat kepada Tuhan. Ya, nafsu 4 aluamah, amarah, subiyah, mutmainah kalau tidak dibimbing maka akan menyeret kita ke api neraka. Ya. Guru, saya sudah berusaha tapi saya masih saja. Artinya kita belum mempunyai kekuatan melawan nafsu 4. Kenapa? Karena iman kita masih lemah. Kenapa lemah? Kurang di dalam mendekatkan diri, mengesahkan diri kepada Tuhan. Kita terlalu jauh, ya, terlalu jauh dari area ketuhanan. Ya, maka Tuhan itu sumber kekuatan keimanan. Ya, maka disuruh mempanakan. Mempanakan itu apa sih? Melenyapkan. Yang dilenyapkan apa? Sifat setan dan sifat hewan. Masih serakah, ubudunya, ya, masih menuruti kesenangan jasad. Jasad ini punya kesenangan dituruti terus, ya, nggak ada habisnya. Ya, angkara murka dituruti, merasa hebat, merasa jagoan, cari musuh terus, merasa alim, ya, merasa banyak ilmu, pengen dihormati, ya, akhirnya gila hormat. Itu yang perlu kita tinggalkan, karena kita percuma hidup di dunia kalau kita tidak memperbaiki kualitas kita. Kalau hidup di dunia tidak mempunyai manfaat untuk diri sendiri atau untuk orang lain, siap-siap diganti edisi sama Tuhan. Loh, kok bisa mudah, dan itu enggak main-main. Betulan saya katakan, kalau kita untuk diri kita aja tidak bermanfaat, hati-hati. Tuhan itu semaunya. Kalau kita tidak bisa semaunya, hidup kita ini untuk apa? Di dunia ngapain aja sih? Disuruh ibadah, mengesahkan sama Tuhan, enggak mau. Disuruh berbuat baik, enggak mau. Senangnya maksiat terus. Disuruh bersyukur, kupur terus. Disuruh rendah hati, sombongnya nauzubillah. Nah, apa ini? Lupa diri, lupa daratan, lupa segalanya. Ibadah hanya untuk dilihat orang. Ibadah hanya untuk mencari pujian. Ibadah mengharapkan surganya Allah Ta'ala saja. Nanti di surga banyak bidadari, ya, makanan langsung tersaji. Loh, coba kita Al-Quran itu setelah ditafsir, ditakwil, ya, dipahami. Ketika kita hijrah ke surga, artinya kesenangan ragawi kan harusnya sudah tidak ada. Kenapa ada seperti itu di Al-Quran? Ya karena Tuhan itu tahu sifatnya manusia ini. Hidup di dunia ini maunya senang-senang terus, maka diiming-imingi. Ya, di surga itu minumannya begini-begini, makanannya ini, banyak bidadari. Karena apa? Semasa hidup, ya, para laki-laki, ya, matanya besar semua. Kalau melihat wanita, mata keranjang katanya. Sampai segitunya Tuhan paham dengan ciptaannya. Diiming-imingi supaya rajin ibadah. Itu untuk syariat. Lah kita untuk tahapan tasawuf tidak memerlukan seperti itu.
Kita ibadah tidak mengharap surga. Kita ibadah tidak takut dengan neraka. Ya. Kita ibadah hanya mengesahkan diri, menyaksikan kebesaran Tuhan. Karunia Tuhan, rahmatnya Tuhan, kasih sayangnya Tuhan selama hidup di dunia ini, supaya kita lebih berhati-hati mengemban ini loh. Jasad ini milik siapa sih? Milik Tuhan kalau. Siapa yang ngaku ini jasad milik kita? Maka akan hancur di liang kubur. Siapapun yang mengakui jasad ini milik kita sendiri, hati-hati. Tuhan akan murka. Kita akan hancur lebur. Maka kan sudah dikatakan, ditekatkan, bahwa zahir batin itu tidak pernah terpisah. Kalau batin maunya berbuat baik terus, kenapa zahirnya berbuat maksiat? Ya kan aneh ini. Artinya kita belum berangkat ke medan perang. Maka Rasul mengatakan nanti akan ada peperangan yang lebih besar lagi. Lah kita melihat medan perang sudah ketakutan. Memerangi diri sendiri ini takutan. Ya. Tadinya sukanya makan sate terus, kalau enggak makan sate enggak mau umpamanya. Disediain istri ini di rumah nasi sama ikan langsung darah tinggi. Mampukah memerangi angkara murka yang ada di dalam diri? Karena itulah musuhmu yang sesungguhnya, bukan orang lain. Kalau engkau bisa menaklukkan musuhmu, maka engkau akan berdamai dengan orang lain. Mau jahatkah, mau baikkah, kita bisa menghormati orang. Karena yang kita lihat bukan kezahiran manusia itu sendiri. Yang kita lihat apa sekarang? Sudah hakikat dirinya yang dikatakan nurmo. Makanya Nabi Adam itu ketika diciptakan, para malaikat disuruh bersujud menghormati, langsung hormat. Yang dilihat bukan bukan Adamnya, mohon maaf, bukan asal tanahnya, bukan. Yang dilihat hakikat itu tadi. Hakikatnya ialah nur. Nur siapa sih? Nur siapa? Di dalam nur aku juga yang ada. Yang terhijab siapa? Ijajil. Karena terhijab, tertutup, terdinding, yang dilihat Adam dari tanah, enggak mau seperti itu kita ini kalau memandang manusia jasadnya saja, pasti hati kita berubah-ubah. Semenit yang lalu baik, semenit yang kemudian sangat mungkin kita akan membenci orang ini. Betul. Ini sangat bahaya. Siapa manusia? Hakikat tajalli kesempurnaan nur. Di dalam nur aku juga, maka dikatakan sirnya Tuhan nur itu. Bagaimana kita bisa menjolimi orang kalau seperti itu? Ngakunya umat Nabi, tapi kelakuan kita menyelisihi Nabi. Ngakunya umat Nabi, maka akhlak beliau luar biasa mulianya. Ketika beliau dizolimi, maka akan dibalas dengan air susu, dibalas dengan kebaikan. Kalau kita dijahati, saya bisa lebih jahat lagi. Berarti kita dari kalangan ijajil seperti itu. Jangan menjahati saya, karena saya bisa lebih jahat daripada itu namanya dendam. Artinya kita mengikuti DNA-nya ijajil. Mudah dendam, mudah mencari kesalahan orang. Hidup kok ruwet dah. Hidup nih kok dibikin ruwet. Dirinya aja belum selesai masalahnya, mau ditambah keruwetan lagi. Fokus kepada diri masing-masing. Saya katakan rezeki Tuhan mengatur.
asal tawakal sama Tuhan, rezeki dimudahkan. Ingat kata-kata saya. Karena murid tidak cukup mendengar, murid-murid di daerah, murid-murid tidak cukup mendengar. Setelah mendengar ditelaah benar atau enggak ini pelajaran. Kalau sesat tinggalkan. Tapi kalau benar jalani, praktekkan. Karena ilmu tidak ada membawa manfaat sedikit pun tanpa dijalani. Percuma belajar tapi yang timbul sombong. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal